Hi, hello everyone, how are you? I hope this video finds you well. Welcome back to Eddie Learns English channel. And in this occasion, we are going to discuss about determiners as part 2. Last video we talk about noun as one of a word classes. Alright, now let's get started. Okay, so what is determiner? Anyone knows the meaning of determiner? Alright, determiner dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata sanda, and here determiner has a types. So let's see the first one. Okay, here we go. For the first determiner is articles. So what is articles? Articles digunakan untuk menjelaskan kata benda apakah spesifik atau umum. Baik, yang pertama we have a and an, ya. For example, sebelum kita lihat ke contoh, kita pahami dulu bahwa a and an is a singular form, ya. Jadi a dan an mempunyai bentuk tunggal atau singular dan biasanya diletakkan sebelum kata benda yang jumlahnya tunggal. For example, a book is on the table. Sebuah buku ada di atas meja. And the next example, an apple contains vitamin C. Nah, perhatikan perbedaannya antara contoh yang pertama dan yang kedua. Yang pertama kita menggunakan a book. Sementara contoh yang kedua an apple. Anyone knows the difference? Ada yang tahu perbedaannya? Baik, a digunakan mengawali atau mendahului kata benda yang diawali dengan huruf konsonan. Sementara an digunakan mengawali kata benda yang berawalan huruf vokal. Sebagaimana kita ketahui, huruf vokal itu ada a, i, o, e, o. Baik, sehingga selain huruf vokal itu kita sebut dengan huruf konsonan. Selanjutnya we have the. Nah, the ini digunakan biasanya untuk memberikan tambahan informasi setelah kita memberikan informasi pertama, sehingga biasanya the ini digunakan pada kalimat kedua atau ketiga, sehingga tidak pernah atau sangat jarang digunakan pada awal kalimat. Contoh ada the pen has two colors. Pulpen tersebut memiliki dua warna. Sehingga di sini sering kita artikan dengan tersebut untuk the. Kemudian pada contoh yang kedua, the art is unique. Ada yang beda? Anyone see the difference? Ada yang tahu perbedaannya? Baik. Kalimat yang pertama kita baca dengan the, sementara kalimat yang kedua kita baca dengan the. Kenapa? Baik, karena pada kalimat pertama the bertemu dengan kata benda yang berawalan huruf konsonan, maka berbunyi the or pronounce the. Sementara pada kalimat kedua the bertemu dengan kata benda yang berawalan huruf vokal. Nah, jika the bertemu dengan
kata yang berawalan huruf vokal, maka kita banyak bacakan the, sehingga di sini bunyinya kalimatnya menjadi the art is unique. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya tentang articles. Now let's get to the next type of determiner. Alright, here we go. We have demonstratives. So what is demonstrative? Demonstrative merupakan kata tunjuk untuk memberikan tanda secara khusus pada orang atau benda. Oke, here we go. We have this and this. Apa bedanya? Dua kata ini bermakna sama, yaitu ini, namun ada perbedaannya. See the examples below. The first example, this car is mine. Okay. The next example, these pants are expensive. Do you see the difference? Apakah Anda melihat perbedaannya? Baik. Untuk kalimat di contoh yang pertama, this ini digunakan untuk mengacu kepada penunjukan benda yang jumlahnya tunggal. Sementara this pada kalimat yang kedua ditujukan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Demikian juga membunyikannya berbeda ya. Yang pertama this ini dibunyikan dengan mulut rileks, sementara yang kedua this membunyikannya agak panjang dan ada penekanan seperti huruf Z di akhir bunyi kata tersebut. Alright. Now let's see another types of demonstratives. Okay. Now we have that and those. Oke. Pasti semua paham ya maknanya. Kalau that itu artinya itu. Namun di sini ada juga those. Baik. Sama halnya dengan contoh di kalimat yang pertama. That di sini, for example, that book is John's. Buku itu milik John's. Nah, that dan those digunakan untuk menunjukkan benda yang berjarak dengan si pembicara, sehingga kita menggunakan itu. Bisa 1 meter atau 2 meter ya, berjarak dengan si pembicara. Sementara that digunakan mengikuti kata benda tunggal. Dan those, as any example, those books are English books. Those books. Nah, di sini di belakang book ada S. S adalah sebagai indikasi bahwa bendanya lebih dari satu, sehingga untuk penyebutan itu yang mengikuti benda lebih dari satu kita menggunakan those ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Okay, now let's move to the next types of determiners ya. Okay, what is it? Alright, distributive. So what does it mean? Apa artinya? Distributive digunakan untuk menjelaskan satu atau seluruh bagian dari sebuah grup. Okay, anyone knows the difference between each and every? Baik, kalau di kamus maksud saya each bermakna masing-masing ya, sementara every bermakna setiap. Take for example, each student receives reward. Every student receives reward. Nah, di kalimat yang pertama, each
menerangkan masing-masing siswa menerima hadiah. Sementara pada kalimat kedua bermakna setiap siswa menerima hadiah. Nah, each di sini dimaknai untuk melihat anggota kelompok sebagai suatu individu dan tunggal. Sementara every dimaknai untuk melihat suatu kelompok sebagai sekumpulan anggota. Baik, di sini ya, secara makna each masing-masing, sementara every setiap. Sehingga ketika kita menemukan kata every, ini dimaknai sama dengan semua. Kalau dalam satu kelompok setiap siswa menerima hadiah, berarti intinya semua menerima hadiah. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, the next example of distributives we have here: all, half, both, either, and neither. All dimaknai sebagai semua, half sebagian, both dua-duanya, either salah satu, dan neither tidak dua-duanya. Tidak salah satu berarti tidak dua-duanya ya. Baik, take for example here: all lions have 4 legs. Nah, all mengacu kepada semua, berarti bendanya di sini jamak atau tunggal. Baik, tentunya jamak, sehingga di sini lions-nya kita berikan tambahan huruf s untuk menunjukkan more than one. Oke. Next, types of determiner. Here we have possessives. Apa itu possessives? Nah, dari kata possess artinya memiliki. Maka possessives dimaknai sebagai kata bantu yang menunjukkan kepemilikan dari suatu benda. Oke. So what are they? Apa saja yang masuk pada kata possessives? Here we go. We have my, your, his, her, our, their, its. Nah, my dimaknai sebagai milikku, your milikmu, his milik dia laki-laki, her milik dia perempuan, our milik kita atau kami, their milik mereka. Kemudian its digunakan untuk menyatakan kepemilikan dari suatu benda, hewan, atau makhluk lainnya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, take for example here: this is my daughter, her name is Nabila. Nah, dalam kalimat ini ada yang bisa menandai yang mana yang masuk kategori possessives. Alright, baik, betulnya terlihat ya di kalimat yang pertama ini ada kata my, milikku. Nah, begitu diikuti dengan daughter, daughter ini anak perempuan, maka di sini my daughter bermakna anak perempuan saya. This is my daughter, her name. Nah, ini ada contoh yang kedua adalah her name, nama dia. Nah, dia perempuan ya, is Nabila. Right? Jadi itu sebagai contoh ya, possessives menyatakan kepemilikan. Now let's see the next example of determiner. Okay, here we go. We have interrogatives. So what does it mean? Interrogatives digunakan untuk merumuskan pertanyaan, baik secara langsung maupun tidak. Take for example, here we have what, which, and whose. What dimaknai apa, which yang mana, kemudian whose milik siapa.
Okay, now we see the examples below. Yeah. What drink do you like? Nah, di sini what diikuti dengan kata benda drink. Minuman apa do you like yang Anda suka? Next example, which way do you go? Jalan yang mana yang kamu akan ambil? Atau jalan yang mana yang Anda akan pergi? Kira-kira begitu dimaknainya ya. Kemudian we have whose cellular phone is it? Cellular phone atau mobile phone ini maknanya HP ya. Maka kalau didahului dengan whose, maknanya menjadi HP siapakah ini? HP milik siapakah ini? Baik, ini adalah contoh dari interrogatives ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, now let's see the next type of determiner. Oke, here we go. We have quantifiers. Anybody knows the meaning of quantifiers? Dari kata quantifiers, maknanya kuantitas atau jumlah ya, mengacu kepada kuantitas dari suatu benda atau jumlahnya ya. Okay, we have here many, some, a few, any, little, more, much, a lot of, most, and enough. Ya, mungkin masih banyak yang lainnya ya. Di sini saya ambil contohnya beberapa di antaranya. Ini ada many yang artinya banyak, kemudian some beberapa, a few sedikit, any ini biasanya digunakan dalam kalimat tanya ataupun negatif yang bermakna sedikit, little bermakna juga sedikit, more lebih, much banyak. Nah, apa bedanya dengan many? Nah, ini kalau many untuk diikuti kata benda yang dapat dihitung, sementara much mengikuti mendahului kata benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian ada lot of banyak, most paling, enough cukup. Now let's see the example below. We saw many flowers. Nah, di sini kita artikan kami melihat banyak bunga. Nah, flowers, bunga di sini bisa dihitung, maka kita gunakan many ya. Kemudian some students cry. Some beberapa, students siswa. Karena beberapa asumsinya lebih dari satu tentunya, maka di belakang student kita tambahkan dengan s. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, kapan kita menambahkan s dan kapan tidak. Baik, now let's see the next types of determiner. Oke, numbers. Iya, dari judulnya berarti ini asumsinya adalah tentang angka ya. Nah, ternyata angka itu di sini kita akan membahas dua tipe. Ada yang tahu? Baik. Yang pertama adalah cardinal. Apa itu cardinal? Ini bukan merek sandal atau merek baju ya. Di sini tentang jenis angka, yaitu misalkan kita akan menyebutkan angka yang berurutan ya, 1, 2, 3, 4 and so on and so forth ya, 1, 2, 3. Nah, ini masuk dalam bilangan angka kardinal. Contoh, the Sultan bought 2 villas. Nah, seorang sultan atau crazy rich ya, membeli dua villas. Artinya villanya ada 2. Oke. Nah, kemudian the next types of numbers, here we have ordinal. What does it mean? What does it mean? Ordinal dimaknai dengan bilangan yang bertingkat. Jika di kardinal ada 1, 2, 3, maka ordinal ini kita mengatakan 1 sebagai pertama, 2
dua menjadi kedua, tiga menjadi ketiga, sehingga bunyinya menjadi first, second, third, fourth, and so on and so forth, ya, dan seterusnya. Oke, take for example, Kalisa gets in the first floor. Nah, di sini the first merupakan bilangan ordinal. Nah, pada umumnya baik first, second, third ini didahului dengan the. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaannya antara cardinal dan ordinal ya. Oke, now let's move to the next type of determiner. Here we go, we have difference words, and this is our last discussion ya. Ini merupakan pembahasan kita yang terakhir ya. Oke, dari kata difference maknanya beda ya, atau lain. Maka different words ini adalah menjadikan, mengindikasikan kita menggunakan kata-kata yang mengacu kepada hal yang lain ya. We have other, another, else, any else. Other dimaknai yang lain dan biasanya spesifik. Misalkan saya punya dua pulpen, yang satu hitam, yang satu putih ya. Kemudian saya mengatakan I have two pens. The first is black and the other is white. Nah, kira-kira begitu ya. Di sini bendanya jelas. Saya pegang ada dua. Saya menyatakan saya punya dua pen, yang satu berwarna hitam, yang satunya, yang lainnya berwarna putih. The other pen atau the other one is white. Untuk menyatakan other ya. Baik. Kemudian another. Another ini yang lain dan biasanya tidak spesifik atau sifatnya masih umum. Here I give you example. Okay. We need another room in this hotel. This room is smelly. Nah, maknanya kami membutuhkan kamar yang lain di hotel ini. Kamar ini bau. Nah, ketika di sini kami membutuhkan kamar yang lain, di sini kami masih menyatakan kamarnya secara umum. Kita belum tahu nanti kamar yang lainnya seperti apa. Maka tetapi jumlahnya jelas satu, maka kita gunakan another room. Nah, ini mengindikasikan bahwa another itu kita gunakan untuk benda yang sifatnya tunggal. Nah, sementara untuk penggunaan else dan any else ini biasanya digunakan dalam kalimat tanya. Misalkan anything else, ada yang lain, nah itu ya. Any else, ada yang lain. Nah, or something else. Nah, ini juga demikian ya. Maknanya seperti itu. Okay, I think this is our last discussion. I do hope all of you understand what determiners are ya. Saya harap kalian semua paham apa itu determiner ya. Ternyata kata sandang dalam bahasa Inggris itu banyak ya. Dan di sini saya menjelaskan ada 8. Dan nanti silakan you explore by yourself. Out there are still many things to learn ya. Masih banyak hal di sana yang perlu dipelajari. Nah, ini sebagai mengawali memahami apa itu kata sandang atau determiners. Okay, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and give comment. See you.